Ya, kembali di Prime Time News, pemirsa. Mungkin Anda belakangan ini kerap kali mendengar ada aplikasi di smartphone Anda, yaitu aplikasi iDoser yang sempat menghebohkan masyarakat, terutama juga khususnya di Indonesia, karena dinilai sebagai narkoba dalam bentuk digital. Bagaimana sebenarnya? Saya ingin langsung meminta rekan saya, Rifai Pomane, untuk menjelaskannya. Rifai. Baik Wahyu, penyalahgunaan narkoba di masyarakat selalu menjadi pergunjingan. Pro kontra akhirnya muncul karena akhir-akhir ini berkembang sebuah produk teknologi audio yang diduga bisa mengakibatkan efek halusinasi bagi penggunanya, mirip dengan efek narkoba. Produk teknologi yang dikenal sebagai iDoser ini merupakan aplikasi gelombang otak binaural yang dikemas dalam sebuah aplikasi komputer maupun alat pemutar musik. iDoser ditengarai mampu mengubah atau memanipulasi gelombang otak. Lalu bagaimana dengan sistem aplikasi iDoser ini bisa bekerja? Berikut ulasan yang dikumpulkan oleh tim riset dari Prime Time News. Kami akan tampilkan dalam informasi grafis. Kita hadirkan grafis yang pertama, ini terkait dengan cara kerja dari aplikasi iDoser, yaitu aplikasi gelombang suara yang merupakan binaural. Kita lihat di sini ada gadget tentunya yang harus digunakan karena ini merupakan berbasis komputerisasi. Kemudian apabila menggunakannya harus Anda pastikan menggunakan alat audio stereo, bukan loudspeaker. Dengan frekuensi yang berbeda, otak akan mensinkronisasi dua frekuensi dalam kurang lebih 14 hingga 15 menit. Kita beri contoh, ada 61 Hz dan juga 70 Hz. Bila disinkronisasi menjadi 9 Hz, ini akan distimulasi oleh otak manusia. Frekuensi yang berbeda ini bisa kita sebut ini dalam range gelombang alfa. Lalu kemudian kita juga harus mengetahui, di grafis berikutnya, kami akan hadirkan dalam otak manusia ada 5 gelombang yang harus kita ketahui. Ada delta, kemudian theta, alfa yang sudah kita singgung tadi, kemudian beta hingga gamma. Saya akan beri contoh. Di grafis berikutnya, ini bagaimana sebenarnya penggunaan aplikasi iDoser dalam gelombang alfa. Karena akan memberikan efek yang berbeda-beda. Kita simak informasi berikutnya dalam grafis. Gelombang alfa dalam rentang 8 Hz hingga 12 Hz, frekuensinya apabila lemah 9 Hz akan menimbulkan efek cemas, sulit tidur, stres yang tinggi, imajinasi berlebihan, dan juga dorongan yang berulang. Tentunya ini tidak baik untuk manusia. Kemudian apabila sangat tinggi hingga mencapai 12 dan juga 12 Hz, frekuensi ini akan membuat manusia melamun, kemudian juga tidak fokus dan malas. Oleh karena itu kita harus optimal dalam rentang yang sangat balance atau seimbang. 10 Hz ini bisa membuat pikiran menjadi rileks. Lalu bagaimana sebenarnya? Bisa dikatakan iDoser ini memiliki efek seperti penyalahgunaan narkoba. Karena kita lihat pada saat kita cemas, sulit tidur, stres tinggi, imajinasi berlebihan, dan juga dorongan berulang, maka ini mirip dengan efek yang dihasilkan pada saat pengguna narkoba melakukan penyalahgunaan. Penggunaan narkoba ada efek seperti alkohol, lalu ganja, marijuana, antidepresan, relaksan, dan sebagainya. Di grafis berikutnya kami akan menunjukkan karena ini sebenarnya bisa dikategorikan stimulus dan juga menjadi cara untuk mengobati banyak sekali kecemasan dan kekhawatiran yang melanda manusia. Maka oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan narkotika, Badan Narkotika Nasional menyebut iDoser bukan narkoba. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kemudian ini juga masuk dalam kategori legal. Kalau pertanyaan apakah iDoser aplikasi ini legal? Tentunya legal hingga saat ini. iDoser juga hanya menghasilkan stimulan pikiran, jadi bukan stimulan yang sama dengan narkotika. Lalu yang terakhir, efek hipnotis dan juga sugesti. Sekali lagi, ini bisa sangat berguna. Oleh karena itu, harus digunakan secara bijak. Dan sebelumnya, kami juga akan memberikan sebuah informasi yang tentunya sangat menarik terkait dengan aplikasi iDoser. Sempat menghebohkan masyarakat karena disebut-sebut sebagai narkoba dalam bentuk digital. Bagaimana sebenarnya cara kerja iDoser yang diklaim dapat mengubah keadaan psikis seseorang? Berikut penelusuran dari tim Metro TV. Bukan aplikasi baru, namun masyarakat saat ini dihebohkan dengan sebuah aplikasi berbasis teknologi audio, iDoser. Aplikasi yang dapat diunduh secara bebas melalui internet ini disebut sebagai narkoba dalam bentuk digital. Dari berbagai pemberitaan, sejumlah remaja yang telah mengunduh dan menggunakan aplikasi ini mengaku merasakan sensasi tertentu saat mendengarkan konten audio dua suara atau binaural.
berdurasi 30 hingga 40 menit dari aplikasi ini. Tetapi seperti apa sebenarnya cara kerja iDoser yang diklaim dapat menstimulasi otak dan merubah keadaan psikis dan mental seseorang? iDoser ini adalah aplikasi yang menawarkan binaural beats. Binaural beats itu apa? Binaural beats adalah nada monoton yang memang memiliki frekuensi yang berbeda. Ada dua, dipasang di kuping kiri dan kanan, ya enggak? Jadi seseorang bisa mempersepsikan ini sebagai satu tone, sebagai satu nada yang katanya bisa membuat gelombang otak jadi lebih rendah. Jadi yang lebih ke alfa ataupun theta dan bikin orang jadi lebih rileks. Nah, tapi ada yang mengklaim penggunanya bahwa ini bisa bikin fly-nya itu atau efek high-nya ini sama seperti menggunakan narkoba. Tapi itu menurut saya adalah subjektif. Kenapa? Saya melihat ini ada keganjilan adalah bisa jadi masuk placebo effect. Placebo effect atau efek sugesti semata. Kalau memang sungguh binaural beats ini dari iDoser aplikasi ini memang dapat menimbulkan suatu efek fly seperti efek yang dikatakan beberapa pengguna ini, harusnya tidak perlu ada sugesti atau tidak perlu ada informasi marijuana. Kan di situ jadi pengguna melihat kalau saya pilih ini, saya beli ini namanya marijuana. Efeknya akan seperti ini. Itu artinya pengguna diekspos dengan preconceived idea. Sudah ada idea yang masuk bahwa ini akan menimbulkan efek wow. Aplikasi iDoser akan mengeluarkan gelombang suara binaural yang merupakan dua nada yang mengalun dalam frekuensi nada di bawah 1,00 Hz. Gelombang suara binaural ini ditemukan pada tahun 1839 oleh Heinrich Wilhelm Dove untuk relaksasi, meditasi, dan kreativitas yang akan mempengaruhi kinerja otak. Terlalu sering menggunakan aplikasi ini diyakini akan membuat penggunanya mengalami ketergantungan. Jika tidak sesuai, musik di aplikasi ini bahkan bisa membuat seseorang mengalami mual, muntah, hingga merasa seram. Begini, sama dengan misalnya seseorang dilakukan terapi menggunakan hipnotis atau hipnoterapi. Itu kan juga dia dipengaruhi pikirannya, ditenangkan, dan kemudian dia bisa seperti quote and quote fly, tapi bukan fly. Ya, dia seperti ditenangkan atau dibawa ke alam bawah sadarnya. Kekhawatiran di masyarakat atas munculnya aplikasi yang disebut narkoba digital ini membuat Badan Narkotika Nasional angkat bicara. Menurut BNN, iDoser bukanlah termasuk jenis narkotika baru. Ya, iDoser ini broadcast-nya sangat meresahkan masyarakat. Kemudian diidentikan dengan narkotik. Yang lebih hebat lagi, di bawah seakan-akan BNN sudah merehabilitasi korban-korban iDoser. Kita tegaskan bahwa iDoser itu bukan narkotik. Karena itu adalah stimulan yang bisa mempengaruhi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia, sehingga terjadilah perubahan perilaku atau ada perilaku yang dikehendaki sesuai dengan sugesti yang diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran maupun menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Meski telah dipastikan bukan narkotika digital, namun Kementerian Komunikasi dan Informasi tetap memutuskan untuk memblokir aplikasi ini. Namun, pemblokiran dilakukan karena adanya pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Informatika. Jadi kita blokir karena kita melihat gejalanya adalah ini sangat meresahkan masyarakat. Seakan-akan betul-betul ada digital narkotika. Nah, ketika itu juga saya langsung koordinasi dengan BNN dan itu pas selesai mengadakan pemeriksaan di laboratorium mereka dan memutuskan bahwa itu bukan produk narkotik. Dari pembahasan kemarin itu diputuskan bahwa pemblokiran itu kita teruskan secara permanen dengan 3 alasan. Yang pertama, aplikasi tersebut itu melanggar undang-undang tentang merek, itu pasal 5 Undang-Undang 15/2001. Itu terkait dengan masalah ketertiban umum. Yang kedua, melanggar Undang-Undang ITE pasal 27, pasal 28, bahwa itu adalah sebuah kebohongan publik karena yang dinaikkan ke situ adalah kata-kata narkotik, marijuana dan sebagainya, padahal sesungguhnya tidak ada. Yang ketiga itu
melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu penipuan. Perkembangan dunia teknologi ke depannya akan terus bertambah. Masyarakat seyogyanya bisa lebih selektif dalam menggunakan berbagai aplikasi yang ada pada sistem teknologi agar tidak merugikan diri sendiri. Saran dari BNN, nggak usah beli aplikasi itu. Saran ya, saran aja. Jangan manfaatkan itu, aplikasi itu. Tapi kalau memang mau memanfaatkan, tolong ada pendamping. Jangan sampai nggak ada pendamping. Supaya bisa dikontrol. Jadi seseorang yang diturunkan gelombang otaknya, kemudian dinaikkan lagi, itu tidak boleh dalam kondisi shock, cepat, fast. Tidak boleh. Harus estafet, pelan-pelan. Bayu Nur Cahyo, Ridwan Bima, Metro TV.